Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kepada saudara-saudara semua yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mencoba untuk menerangkan bagaimana cara melaksanakan mandi besar, kata lainnya adalah mandi junub, dan penyebab-penyebabnya mandi junub. Yang pertama adalah nuzulul mani, keluar mani. Jadi keluar air mani itu juga menjadi penyebab mengapa diwajibkannya mandi. Mani itu adalah cairan yang lengket yang keluar dari jalan depan, baik laki-laki ataupun perempuan. Keluar air mani itu disebabkan karena kalau lelaki dan perempuan biasanya ikhtisar. Ikhtisar itu merasakan sesuatu, tegang merasakan sesuatu atau membayangkan sesuatu. Itu bisa ikhtisar. Bisa keluar air maninya. Jadi air mani ini keluarnya itu enak, tetapi berbeda dengan madhi. Walaupun jenisnya sama-sama lengket, tapi keluarnya lain. Kalau air mani itu suci, kesentuh dengan pakaian yang untuk ibadah itu enggak apa-apa, boleh, diperbolehkan. Tetapi kalau madhi itu adalah najis. Kalau air madhi itu keluarnya enggak tegang, enggak enak itu. Terus bisa keluar air mani itu karena hubungan intim antara suami dan istri, itu juga bisa. Ataupun hubungan beneran antara suami dan istri, itu juga bisa mewajibkan yang menjadi penyebab mandi jinabat. Dan untuk selanjutnya, mandi jinabat ini disebabkan karena haid, datang bulan bagi wanita. Kalau lelaki enggak ada datang bulan. Bagi wanita ada namanya haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar di rahim perempuan. Ini kalau rutin biasanya 1 bulan itu keluar 1 kali. 1 kali itu biasanya yang paling cepat itu sehari semalam, yang paling sedang itu 1 minggu, yang paling lama itu setengah bulan atau 15 hari. Jika dalam waktu 15 hari ini masih keluar lagi, itu namanya bukan haid, tetapi darah istihadhah. Namanya darah istihadhah. Itu darah penyakit. Terus bagaimana cara menyucikan darah istihadhah? Dengan cara istinja, atau bahasa kerennya adalah
cawi, cawi kalau bahasa kerennya. Istihadhah, setelah istihadhah kita berwudu dan menjalankan sholat. Tetapi sebelum kita tahu bahwa setelah setengah bulan ini ada keluar darah istihadhah, kita mandi besar dulu. Karena setengah bulan atau 15 hari ini masih waktu haid. Kita mandi besar, setelah mandi besar kok dinyatakan keluar kembali, itu bukan haid tapi istihadhah. Dan untuk selanjutnya, menjadi penyebab mandi berikutnya adalah karena melahirkan, namanya darah wiladah. Terus disusul dengan darah nifas. Nifas ini lumrahnya ini 40 hari. Jadi nifas, setelah nifas selesai lalu menjalankan ibadah sholat. Terlebih dahulu kita mandi jinabat dulu. Setelah mandi jinabat kita berwudu, kita menjalankan sholat. Karena orang yang mempunyai hadas besar itu kalau tidak mandi jinabat terlebih dahulu, tidak mandi junub terlebih dahulu, dia mempunyai beberapa larangan. Yang pertama, memegang mushaf. Yang kedua, membawa mushaf atau Al-Quran. Yang ketiga, masuk ke dalam masjid. Yang keempat, menjalankan sholat. Yang kelima, menjalankan puasa. Atau kalau di Mekah dilarang tawaf. Itu diantaranya yang menjadi larangan bagi orang yang mempunyai hadas besar. Terus caranya mandi jinabat atau mandi junub adalah yang pertama dengan cara niat. Niat itu bisa dijaharkan, bisa dibanterkan juga boleh. Misalnya contoh, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Terus meratakan air di seluruh tubuh. Meratakan air, kerucuk gitu. Nah, meratakan air. Sebelum air itu rata di tubuh kita, dilarang air tersebut nyiprat kembali ke bak. Misalnya kita mandinya sambil jongkok ini, baknya juga pendek. Setelah kerucuk, dia air yang belum bisa meratakan anggota tubuh kita ini mental kembali ke bak itu tadi. Itu namanya air mustakmal. Maka disarankan kalau mau mandi jinabat itu memakai air yang tempatnya agak tinggi. Nah segini, kerucuk ini kan, nggak nyiprat lagi sebelum rata. Terus setelah itu disunahkan pakai sabun, kosokan, dicari anggota-anggota yang melipat itu. Kalau gemuk, biasanya ada melipat itu dicari supaya bisa dibasahi. Terus yang dianjurkan kembali itu pakai keran. Itu risikonya nggak ada. Pakai keran atau di sungai, itu di air banyak gitu. Risikonya nggak banyak. Pakai keran yang tinggi, kerucuk gitu, langsung diratakan. Terus setelah itu pakai sabun. Terus jenis air ini yang bisa untuk bersuci ini ada beberapa jenis. Yang diperbolehkan air suci bisa untuk mensucikan, diantaranya adalah air sumur, air sungai, air hujan. Diantaranya itu. Ya mungkin masih banyak air yang lain.
Tetapi air suci yang tidak bisa mensucikan juga ada. Seperti air kayu ditebang lalu banyak airnya. Terus air buah itu seperti semangka misalnya yang banyak airnya, atau timun itu diperes, diambil airnya, atau air kelapa, atau air kopi, atau air teh, itu suci tapi nggak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan adalah air tawar, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, air hujan. Tapi yang banyak seperti itu. Itu tentang jenis-jenis air. Maka saudara-saudara semua, mungkin ada yang belum dipahami tentang cara mandi jinabat atau mandi junub atau mandi besar dalam kata lainnya, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa langsung saya jawab. Kalau tidak bisa PR, karena kita masih sama-sama belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.